Shalom, selamat pagi rekan-rekan medis yang terkasih. Sungguh bersyukur hari ini kita dipertemukan dalam ibadah rutin Persekutuan Medis Jakarta. Dan kali ini tema kita adalah When No One Sees. Akan kembali belajar dan mengenal Allah dari firman dan juga kebenarannya. Kita akan memulai ibadah. Teman-teman, aku ajak kita mengambil waktu teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih untuk berkat kasih setia yang Kau boleh berikan kepada kami. Kau bangunkan kami dari istirahat kami untuk menjalani hari yang baru. Dan pada pagi ini juga Engkau memberikan kami kesempatan, waktu, boleh berkutu dengan kawan-kawan seiman kami di bidang medis untuk kembali mengenalimu lebih dalam lagi. Ya Tuhan, meskipun ibadah kali ini kami harus lakukan secara virtual, kami tahu Engkau adalah Allah yang maha hadir. Berikan kami kekusyukan untuk menjalani ibadah hari ini, sehingga Kau yang boleh kuduskan tempat kami masing-masing saat ini. Sertai setiap jaringan internet kami satu persatu, dan tentu saja Kau saja yang boleh menguduskan dan juga pikiran kami, agar apa yang mau Engkau sampaikan pagi ini kepada kami bisa kami dengar dan juga kami boleh lakukan setiap hari. Kami tutup bungkus doa dan permohonan kami ini Tuhan di dalam darah anak-Mu yang kudus. Amin. Bersorak-sorai, haleluya. Selamat Tuhan. Biarlah pagi yang cerah ini bisa membuka sukacita untuk menyambut hari indah bersama Dia. Di tengah segala kesibukan kita, mungkin ada yang masih jaga ataupun ada di eh, tempat yang non-kondusif, dan juga mungkin ada beberapa dari kita masih menyimpan pergumulan yang memang sedang kita alami. Tuhan meminta kita untuk tetap bersukacita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Rekan-rekan kasih, dalam Amsal 11 ayat 3 dikatakan bahwa mereka yang ingin hidup jujur, yang ingin hidupnya menunjukkan kesetiaan dan ketulusan, akan mengambil keputusan lebih berdasarkan
kebenaran daripada mencari jalan pintas. Komitmen kepada integritas ini bukan saja cara hidup yang benar, tetapi juga menawarkan kehidupan yang tentu lebih baik. Karena pada ketidakjujuran hanya akan berakhir sia-sia. Seringkali kita sudah memahami akan hal ini, tetapi kita melakukan jauh berkebalikan dari yang seharusnya. Merasa tidak ada yang tahu dengan ketidakjujuran yang kita perbuat. Mari lihat lebih dalam hati kita masing-masing, terutama dalam hal perbuatan kita beberapa minggu ini. Rekan-rekan, diberikan waktu untuk boleh merenung sejenak. Teman-teman, kita persiapkan diri, hati, dan pikiran kita saat ini untuk siap dibawa lebih dalam mengenali integritas yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi lagu Bawaku Lebih Dalam. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Roh yang kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh
Pagi ini sesi sharing firman akan dipimpin oleh Dr. Henry Pakpahan dan akan berjalan kurang lebih 45 menit. Setelah itu kita akan lanjutkan langsung dengan sesi tanya jawab. Apabila ada rekan-rekan yang memang mau tanya, bisa chat personal ke saya atau bisa di kolom chat. Saya persilahkan kepada Dr. Henry Pakpahan. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar, Dok. Oke, baik. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih, Lisa. Uh, Salam ya buat teman-teman PMDKJ. Saya selalu senang melihat kalian ya. Meskipun orangnya masih orang-orang yang setia ya, alias orang lama. Saya perkenalan diri dulu. Mungkin belum ada yang kenal ya. Nama saya Henry Pakpahan. Saya alumni FKUI tahun 94. Tadinya saya merasa paling senior ya, tapi begitu saya lihat dokter Step, saya cukup. Ada yang saya cukup muda kalau begitu. Baik, sebelum mulai merenungkan firman Tuhan yang selalu ajaib ini ya, mari kita satu dalam doa. Tak berhenti terpukau kami ketika mempelajari firman Tuhan. Jika firman-Mu membuka mata hati, membuka mata pikiran kami untuk mengerti penyertaan Tuhan yang kaya dan limpah. Penyertaan yang kami seringkali kurang bisa lihat. Kehadiran yang kami tidak begitu rasakan. Tetapi tanpanya kami tidak bisa menjalani semua kehidupan kami dengan baik. Kehidupan yang bertujuan, kehidupan yang menjadi berkat. Bahkan ketika kami berada di tempat-tempat yang begitu terisolasi dalam situasi-situasi yang sulit. Kami percaya Tuhan ada, kami percaya kasih setia-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih untuk persekutuan kami di siang hari ini. Ketika matahari mulai menanjak naik, kami kembali diingatkan akan berkat-Mu yang juga melimpah dalam kehidupan kami, kehidupan pribadi kami, keluarga kami, tugas-tugas dan panggilan kami. Dan kami akan merenungkan firman Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan dan sumber bijaksana bagi kami, untuk menjalani hidup panggilan kami di tengah-tengah profesi kami. Biarlah Allah yang mulia berkenan hadir di antara kami, melayakkan kami untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudari alumni medis sebagian besar ya yang dikasihi Allah. Saya sejak sekolah senang sekali menyebut alumni-alumni yang dikasihi Allah ini ya. Karena semakin kita mengerti, semakin merenungkan ya. Saudara-saudara dan saya akan kewalahan untuk menghitung betapa tanda kutip ya, betapa repotnya Tuhan menjaga hidup setiap kita. Baik, saya akan share slide dulu. Topik kita hari ini adalah topik yang sangat menarik, mudah-mudahan slide-nya sudah terlihat. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman pengurus PMDKJ. Sebagai seorang alumni ya saya, dan sebagai mantan pengurus tentu, selalu senang berada di tengah-tengah PMDKJ ya. Topik kita hari ini adalah When No One Sees. Ya, tidak seorang pun melihat. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa nats nanti yang akan kita renungkan. Saya akan mulai dengan topik seruan Allah kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia ini ya. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Yeremia 23 ayat 23 sampai 24. Ini TBLAI yang lama ya. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Ya, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan.
dan bukan Allah yang dari jauh juga. 24, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Nah, kata-kata seruan dalam kalimat-kalimat ini, dalam konteks perjanjian lama, ini seru-seruan yang sangat dalam ya, menusuk. Jika seseorang berpikir bahwa dia dapat menyembunyikan diri, baik di langit maupun di bumi, di hadapan Allah, masakan aku tidak melihat dia? Nanti kita akan melihat nats ini lebih jauh. Nah, saudara-saudara, uh, dalam banyak hal kita merasa sendiri. Uh, Profesi ini dalam kalau saudara-saudara memang dalam profesi medis ya, karena nggak semuanya kita menekuni sebagai pelayanan medis kan. Uh, ini adalah profesi yang seringkali membuat kita itu merasa sendiri. Nanti saya akan sampaikan lebih jauh. Jadi nggak heran banyak dokter, dokter gigi, perawat, semua orang yang terlibat dalam pelayanan medis, termasuk yang terlibat dalam manajemen, itu merasa sendiri. Sendiri ya. Kecil, merasa sendiri. Itu pengalaman saya, itu saya yakin pengalaman saudara-saudara. Nah, beberapa waktu lalu kita cukup, terutama kita ya, yang orang orang apa ya dalam profesi medis ini, eh, ada berita yang cukup viral karena kami membahasnya juga di KTB kami, KTB keluarga. Banyak PPDS itu stres katanya. Oh, iya, iya dari dulu pendidikan spesialisasi itu stres. Tapi kapan pendidikan spesialisasi nggak stres? Bukan cuma sekarang, dari dulu dan sekarang dan akan datang. Itu pendidikannya yang stres. Itu masalahnya pada program pendidikannya kah? Kitanya kah yang ekspektasinya sudah berbeda? Bukan cuma pendidikan spesialis. Saya masih ingat waktu pendidikan dokter pun saya cukup stres dari kampung datang. Tapi memang saya harus fight. Begitu alumni pun sekarang, apakah begitu alumni kita nggak stres? Tetap stres, tanda kutip ini, stres ini tanda kutip ya. Kita begitu ada tantangan, peluang untuk stres selalu ada. Apalagi kita sudah jadi pasien. Stresnya itu tinggi sekali. Masalah saya paling besar dalam pelayanan kepada pasien, dalam hubungan dokter pasien, bukan penyakitnya, bukan. Tetapi ketakutan pasien terhadap penyakit yang sedang dia alami. Sepertinya ini akan mengakhiri hidupnya dalam waktu yang tidak lama. Memang bukan cuma, stres itu bukan eksklusif punya kita. Tapi memang dokter, perawat, dokter gigi, itu semua memiliki hal yang sama dalam tantangan tentang kesendirian, apalagi professional loneliness. Nanti kita bisa lihat ini masalah yang sudah lama sekali. Professional loneliness. Ini istilah ada ya dalam Forbes ini ya, Forbes. Physician burnout. Jadi itu kita gampang sekali mengalami apa ya, uh, lowbat lah, kayak lowbat dalam hal tenaga, lowbat dalam hal motivasi, lowbat dalam spiritualitas. Akibatnya apa ya? Kehilangan integritas. Integritas untuk membangun sesuatu yang kokoh, hidup, spiritualitas, perilaku itu memiliki kekuatan khusus, ya, stamina khusus. Jadi ya, loneliness a challenge for physicians too. Jadi banyak ya, ini contohnya lagi nih, lightening the load of loneliness in medicine. Memang khususnya orang dalam pendidikan tuntutannya lebih tinggi. Tapi kalau sudah alumni, kita tuntutan hukumnya yang seringkali enggak kalah. Tuntutan waktu juga ya. Sendiri, kita itu sendiri. Dan sering merasa sendiri. Meskipun kita nggak pernah sendiri ya. Nah, jadi benar nggak kita berjalan sendiri ya? Perasaan kita memang begitu. Tetapi kalau kita berpikir dalam sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang sudah menerima Kristus, sebetulnya
In fact, kita nggak pernah sendiri. Jadi yang terjadi adalah kita gagal untuk melihat yang tak terlihat. Ada tak terlihat yang besar sekali. Jadi kalau kita berkontemplasi tentang yang tak terlihat ini, sebetulnya kita hanya merasa tidak layak saja untuk memikirkan tentang dia dan kebesarannya di dalam pelayanan kita setiap hari. Dan kadang-kadang karena kita tidak mampu membayangkan betapa besarnya dia yang memberkati saudara dan saya, jadi akibatnya kita susah untuk klik. Oh iya, dia ada. Karena kita nggak lagi, mungkin lagi nggak tune in. Mungkin password wifi rohaninya lagi nggak klik. Jadi kita sibuk mencari-cari. Seperti kita merasa sudah mencari, tapi sebetulnya, tanda kutip ya, password wifi-nya lagi nggak klik. Bukan nggak ada, nggak klik aja. Dan itu seringkali membawa masalah besar, termasuk ketika kita praktek, mengambil keputusan-keputusan di tengah-tengah keseharian kita, entah itu keputusan pribadi, keputusan keluarga, terkait pekerjaan. Ya, akhirnya kita pun menyimpang. Jadi dalam banyak hal yang terjadi adalah kegagalan kita untuk melihat yang besar tapi tak terlihat. Besar sekali dia, tapi tidak terlihat. Nah, itu kadang-kadang kita mengalaminya. Nah, jadi saya cukup excited ya dengan topik ini karena kita akan sedikit belajar tentang siapa itu Allah. Nah, ini karena ini sebetulnya topik teologis yang besar ya, tapi saya nggak ingin terlalu masuk ke situ. Kita ingin melihatnya dalam hubungan langsung dengan kehidupan kita praktek. Jadi, kehadiran Allah, ketidakhadiran Allah. Alkitab suci berbicara cukup banyak tentang ini. Meskipun kitab suci penuh dengan cerita Allah yang hadir. Entah itu di perjanjian lama, entah di perjanjian baru ya. Nah, kita mengenal istilah ini sebagai omnipresent God. Nah, kita coba lihat ya, karena omnipresent God ini istilah yang kita kenal. Nah, jadi banyak istilah ya, banyak terminologi. Ini istilah yang kita pakai, karena istilah ini tidak ada dalam kitab suci. Tapi inilah kira-kira maksudnya. Jadi banyak definisi ya. Literally it means that God is present everywhere. Omnipresent. Ya. Nah, ini dalam Christianity.com. Memang ini that sound simple enough. Ya. Jadi per definisi, ini definisi sederhana. Sampai saudara merenungkannya dalam hubungan dengan kehidupan saya, kehidupan saudara. Kehidupan kita yang kadang nggak beranjak. Kehidupan kita yang kadang nggak berubah, impitannya nggak berubah. Benarkah Allah hadir? Benar nggak Tuhan ada? Nah itu, jadi ketika hubungan dengan saya, maka omnipresent God ini menjadi pertanyaan. Kita pun mempertanyakannya. Seorang teolog ya, ini saudara-saudara mengenalnya, J.I. Packer ya. Tapi ini pun argumentasinya ini filosofis. God is not a body. Meskipun Allah seringkali menceritakan dirinya itu secara harfiah. Memiliki tubuh, memiliki mata, tangan, kaki, begitu. Ya, God is not a body. Therefore, He is free from all limitations of space and distance. And is omnipresent. God has no parts. His personality, powers, and qualities are perfectly integrated, so nothing in him alters. Ya, Tuhan itu bukan kayak kita punya badan. Jadi kalau kita membayangkan kehadiran Allah, kita membayangkan Allah itu dalam in human form, bisa hadir di sini, hadir di sana, hadir di Amerika, hadir di Afrika. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama aku, di situ aku ada. Kita selalu membayangkannya in human form. Ya, kecenderungannya ya, karena kita adalah makhluk yang dibatasi atau ciptaan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Meskipun nggak salah, karena Allah menyatakan dirinya akhirnya kemudian ya dalam keselamatan in human form. Nah kemudian satu lagi ini, Charles Riri. Omnipresence means that God is everywhere present.
dengan penekanan yang sama ya, his whole being at all time. Jadi bukan sekedar physical, bukan physical memang ya, tapi his whole being at all time. No one can escape from the presence of God. Nah, ini kita sadar. Meskipun kita sadar ini sambil escaping from God ya sometimes. Kita melakukan ini sambil escape. Meskipun kalau kita ditanya, can anyone escape from God? Nggak mungkin. Nah, kita menjawab sambil escaping from God. Nah, jadi his omnipresence is unlimited by space, unaffected by speed. Nah, karena Allah ini omnipresent, no speed can beat him. Ya, kemana kita dapat pergi menjauhi roh Allah? Ke langit kah? Ke bumi kah? Nanti kita lihatnya, nats kitab sucinya bagus banget. Dan Allah can see in the darkness. Kitalah yang membutuhkan cahaya untuk melihat. Tapi Allah tidak. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2. Itu kita akan mengerti, oh Allah bukan, mata Allah nggak seperti kita, butuh cahaya untuk melewati kornea, ya masuk kepada retina, untuk semua diproses menjadi bayang-bayang di belakang retina, untuk kita bisa memvisualisasi semua benda yang ada di depan mata. Kita perlu otak yang melahirkan akhirnya bentuk melalui serangkaian proses yang rumit. Tapi Allah tidak. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Kegelapan meliputi samudera raya. Jadi sebelum Allah menciptakan cahaya, terang itu, dia sudah ada. Dan Allah bisa melihat dengan jelas in the darkness, yang kita sebut sebagai darkness. Jadi apakah kita bisa melarikan diri kepada kegelapan? Ya, saudara dan saya akan hopeless. Nah, jadi Yeremia, kita kembali ke nats Yeremia tadi ya. Yeremia 23 ayat 23, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Nanti kalau saudara-saudara baca dari Yeremia 1, ini adalah seruan Yeremia, seruan Allah kepada Yeremia, kepada bangsa Yehuda, yang sudah segera akan dia buang kepada pembuangan di Babel. Ini seruan kepada bangsa Yehuda yang sedang akan segera dihukum Allah. Jadi Allah pada masa ini enggak lagi dekat. Dia sedang jauh. Dia lagi marah-marahnya. Ya, dia lagi marah-marahnya dan jauh. Allah yang sudah segera akan mendatangkan hukuman yang berat kepada bangsa Yehuda yang sudah ratusan tahun menghina Allah dengan praktek-praktek ibadah yang bukan hanya oleh raja-raja, bukan hanya oleh umat Yehuda, tapi para imam-imam dan nabi-nabinya yang sudah berlaku fasik. Jadi kengerian yang sedang mereka alami. Kengerian ini tetap mereka lakukan meskipun mereka sudah diambang malapetaka. Meskipun kerajaan utara sudah jatuh, kerajaan Israel sudah jatuh ke dalam pembuangan di Asyur. Tetapi bangsa atau kerajaan di selatan, kerajaan Yehuda, tidak pernah benar-benar bertobat. Jadi mereka sedang mengalami apa yang kita sebut sebagai impending doom. Jadi Allah nggak sedang dekat. Tapi apakah itu berarti bahwa mereka bisa berbuat sekehendak saja di kerajaan Yehuda, di kota yang namanya didirikan dalam nama Allah? Dia sedang jauh. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Demikianlah firman Tuhan dan bukan Allah yang dari jauh juga. Dia sedang jauh, tetapi aku tetap Allah. Ya, Allah yang sedang murka dan jauh, tetaplah Allah. Hukumannya akan dia sampaikan. Dia akan membuang mereka ke dalam pembuangan kerajaan Babel. Ya, kita tahu ini akan terjadi selama 70 tahun. Dan Yeremia melihat pembuangan ini terjadi. Kehancuran hati Yeremia. Ya, dia menyaksikan kerajaan yang kepadanya dia menubuatkan kehendak Allah terjadi. Meskipun dia berjanji akan mengumpulkan mereka kembali. Masakan aku ini hanya Allah yang dekat?
Ha Elohe mikarov ani neum Yahweh. Ini ha Elohe mikarov kerev ini dekat ya. Velo Elohe merahok. Rahok ini jauh. Jadi aku Allahnya tetap. Entah aku dekat, entah aku jauh. I am the God. Ya, jadi bahasa Inggris ini penting ada artikel di sini ya. Ha Elohe mikarov ani aku. Jadi penekanannya adalah Allah, Allah yang dekat aku ini. Allahnya tetap aku. Dalam Yeremia 23 ayat 23 ya. Ini ya. Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini pernyataan yang menarik di kalimat Yeremia 23 ayat 24. Karena ini adalah kalimat atau parafrase yang khas di dalam Perjanjian Lama. Jadi kita seringkali harus memaknai tulisan-tulisan dalam Perjanjian Lama ini dalam konteks Perjanjian Lama. Allah yang memenuhi langit dan bumi. Ini hal yang perlu saudara-saudara dan saya terus nikmati. Dapatkah kita menyembunyikan diri dari hadapan Allah? Dapatkah kita melakukan sesuatu hal yang luput, miss? Allah mungkin nggak melihatnya. Allah mungkin tidak memperhatikannya. Mungkinkah? Nah ini seruan Nabi Yeremia ini ya. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Aku memenuhi langit dan bumi. Kalau di NIV, who can hide in secret places so that I cannot see them? Do not I feel heaven and earth? Ya, feel heaven and earth. Nah, saudara-saudara, di Kejadian ayat 1 ini heaven and earth ini adalah istilah yang terikat, yang nempel ya. Mulai muncul di Kejadian 1 ayat 1. In the beginning God created the heavens and the earth. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di dalam konteks ciptaan, ciptaan ada di langit, ada langit dan bumi. Langit itu di atas, dimanapun di atas namanya langit. Dimanapun di bawah namanya bumi. Nanti ada di bawah bumi. Jadi ada manusia, ya di atas kita ada langit. Dimanapun tempatnya itu namanya langit. Di bawah kita namanya bumi. Jadi itu adalah kalimat-kalimat harfiah yang dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Jadi di dalam bahasa Ibraninya ini jelas sekali. Ini ya. Et hasyamayim ve et haaretz ani melone Yahweh. Ini ya dari sini ya. Do not I feel heaven and earth? Velo et hasyamayim ve et haaretz. Nah, coba simak kalimat itu ya. Velo et hasyamayim ve et haaretz ani male neum Yahweh. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 1, bunyinya apa kalau dalam bahasa Ibrani? Bereshit bara et hasyamayim ve et haaretz. Bereshit bara et hasyamayim ve et haaretz. Nah, di dalam Yeremia 23-24 ini, halo et hasyamayim ve et haaretz ani melane Yahweh. Jadi kalau aku menciptakan langit yang di atas, entah kemana dia batasnya. Dan ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu namanya earth. Kemana kamu mau pergi? Bisa kamu keluar dari yang kuciptakan. Sedangkan ciptaan itu terlalu besar untuk kamu jangkau. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Ya, ini di Mazmur 123 juga ada ya. Lagunya kita tahu. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh Tuhan. Mau bersembunyi kemana? Dia yang pencipta. Dia pula yang menjadi pengisinya.
Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Atau tidakkah aku mengisi langit dan bumi? Do not I fill. Ini ya, male, mengisi. Jadi aku menciptakan langit dan bumi. Akulah yang mula-mula mengisinya. Karena aku penciptanya. Jadi Allah yang penuh. Jadi kita mengerti konteks Allah yang penuh. Ini ya, penuh. Dia ini penuh. Di dalam ciptaan yang besar itu di atas gitu ya. Hasyamayim itu bentuknya jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita nggak tahu, nggak terlalu jelas. Di NIV pun nggak terlalu jelas kadang ya. Tidakkah aku memenuhi langit? Kalau et hasyamayim, jadi langit-langit. Langit-langit yang nggak terbatas itu langit. Karena dulu istilah langit itu selalu dinyatakan itu saking besarnya itu dibuat dalam hasyamayim. Artinya bukan dalam bentuk tunggal. Hasyamayim itu langit. Langit-langit. Di sana lebih jamak dia. Lain dengan earth. Earth memang cuma satu. Tapi langit itu nggak pernah disajikan dalam bentuk satu. Aku penuh. Jadi kamu mau sembunyi kemana? Hai Yehuda. Ya, termasuk kita yang kadang-kadang misalkan merasa jauh. Kemudian yang tadi yang saya sebut ya, di Mazmur 139, ayat 1 dan 4. Ini juga menarik cara pemazmur ini menyampaikan eh, bagaimana kita nggak bisa lari dari Allah. Dalam hal apapun, ya, dalam secara fisik kah, pemikiran kita kah, mau lari kemana? Tuhan ada. Secara spiritual, mau lari kemana? Ini Mazmur 139, ayat 1 sampai 4. Ayat 1, Tuhan, Yahweh, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, kita kenal lagu ini bagus banget ya. Engkau mengenal dan menyelidiki aku. Bukan cuma menyelidiki, engkau mengetahui. Nah, perhatikan ya. Kalau aku duduk atau berdiri, ayat 2. Ayat 3, kalau engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Bukan cuma ketika aku sudah melaluinya, bukan. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Semuanya sudah engkau ketahui. Jadi kemanakah kita akan berkelit? Kemanakah kita akan menyembunyikan diri? Nah ini kata-kata yang menarik ya, kata-kata yang sangat menarik. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Yahweh, ini pakai katanya di situ ya. Yahweh hakaratani wateda. Karena engkau menyelidiki aku dan engkau sehingga engkau mengenal aku. Ya, duduk. Kapan? Duduk. Ketika aku duduk, ketika aku berdiri, ketika aku berjalan, dan ketika aku berbaring. Nah, apa maksudnya aktivitas-aktivitas ini? Aku duduk, aku berdiri, aku berjalan, dan aku berbaring. Kalau kita nggak begitu mengenal apa namanya ya, pemikiran-pemikiran di dalam perjanjian lama, ini akan kita kenal sebagai duduk, berdiri, berjalan, dan berbaring. Artinya ini aktivitas-aktivitas sederhana saja. Sebagaimana kita duduk, kita berdiri, kita berjalan, dan berbaring. Nanti kita akan lihat. Apa sih yang lebih dimaksud dalam bagian ini? Nah, jadi saudara-saudara, Allah mengetahui segala hal ketika saudara dan saya duduk, berdiri, berjalan, berbaring. Apa maksudnya sih itu? Nah, itu mencerminkan segala aktivitas yang kita kerjakan, baik untuk kepentingan pribadi, kehidupan keluarga, termasuk kehidupan pekerjaan. Karena persis yang disampaikan inilah yang disampaikan oleh Musa sebagai perintah Allah di Ulangan 6 ayat 7. Kita mengenal ini kalau dalam pendidikan anak nanti ya. Ini ayat yang harus disampaikan.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi ini bukan pemilihan, itu bukan sekedar aktivitas, bukan. Kita bacakan sekali lagi ya. Perhatikan perintah di Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Veshinantam. Ini pendidikan anak. Nanti kalau saudara-saudara yang mendalami pendidikan, ini adalah salah satu penting sekali. Veshinantam. Jadi kata mengajarkan berulang-ulang, ini kata Ibraninya adalah veshinantam. Sinantam itu apa? Mengasah pisau. Jadi haruslah engkau mengasah pisaunya. Karena anak-anak itu sering diibaratkan sebagai anak panah. Anak panah. Jadi ujung anak panah itu harus diasah. Jadi aktivitas verba yang digunakan untuk mengasah anak panah, ujung anak panah supaya tajam itu adalah veshinantam. Shinantam. Jadi verba yang sama digunakan dalam pendidikan anak. Veshinantam levanecha, ini anak-anakmu. Vedi barta, ini. Yashab, engkau duduk di rumahmu, engkau dalam perjalanan, kalak, apabila engkau berbaring, syakab, dan apabila engkau bangun, kum. Jadi ini bukan sekedar kita duduk, berjalan, berbaring, bangun, tetapi apapun yang kamu kerjakan untuk kehidupan pribadimu, kehidupan keluarga, termasuk pendidikan anak, dan pekerjaan. Karena ini aktivitasnya, kita duduk, kita berjalan, kita berbaring, kita bangun. Termasuk ketika berdiri, kum, bangun, bangkit. Ya, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau nggak bangkit. Jadi ketika Tuhan Yesus membangkitkan orang mati itu, dia akan menyerukannya, Talita kum, bangkit Talita, Talita kum, bangkitlah, bangun. Nah, jadi saudara-saudara, saya mundur sedikit ya. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan, Yahweh, ya Yahweh. Kalau huruf besar semua begini biar dipakai, yang dipakai itu Yahweh. Ya, jadi akrab. Ini lagi diseru dengan akrab. Jadi semua aktivitas harian kita ya, mungkin saya udah pernah bilang di PMDK juga ya, saya suka lagu itu. From the moment that I wake up, begitu bangun, kum, hingga akhirnya kita berdiri, berjalan, hingga kemudian until I lay my head, berbaring lagi, tidur. Semuanya hanya the goodness of God. Ya, banyak hal kita nikmati. Kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Oh, aduh, baik banget Tuhan itu. Saya seminggu terakhir itu ketemu kasus-kasus koroner. Aduh, saya sampai basah baju saya. Ini orang mati nih di atas meja cat lab ini. Mati deh ini. 3 hari lagi dia pulang. Sementara yang kayaknya bagus banget nih. Besoknya dia mati mendadak. Jadi dalam banyak hal itu amazing. Cara Tuhan bekerja itu ya. Kita nggak bisa begitu ya. Apalagi kita orang-orang yang misalnya ya, di tengah-tengah pelayanan medis begini. Kita tak pernah bisa berhenti melihat mukjizat. Meskipun sepertinya itu tampak natural, karena kita bisa apa? Kita bisa jelaskan secara medis. Teorinya begini. Ya, teorinya begitu tidak membuat itu terjadi. Belum tentu. Ya kan, banyak hal yang terjadi itu di luar teori. Nah, saudara-saudara, saya ingin kembali ke pengantar kita di awal. Jadi waktunya saya tolong dikasih tahu ya. Nah, kita mungkin akan merasa sendiri, yang membuat kita merasa bisa mengambil semua keputusan sendiri, mandiri. But be careful ketika saudara merasa saudara sendiri. Ada satu kekuatan lain akan segera berbisik. Huh, kamu sendiri. Tenang, bikin aja keputusannya. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan demikian, nah, harus hati-hati. Berbahagialah orang yang merasa tidak pernah sendiri.
Ya, kita mungkin merasa sendiri, tetapi Allah di dalam ciptaan ini, Ferguso, kamu nggak mungkin sendiri. Allah memenuhi semua dan hadir di dalam semua. Di dalam langit dan bumi. Allah penuh. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi kita mau orang Batak bilang ya, kamu mau berondok di mana? Berondok di mana? Secara fisik mau berondoknya di mana? Pikiran-pikiran itu mau kamu sembunyikan di mana? Itu kelakuan-kelakuan mau ditaruh di mana? Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Dan perilaku begitu langsung trigger a God's big attention. Ya, memang Tuhan kita begitu. Dia sangat sensitif karena dia adalah Allah yang suci. Jadi saudara-saudara, kita kembali ke situ ya, penyertaan Allah. Kalau Allah memang hadir di mana-mana, ini kok menjadi terorkah bagi kita? Kita jadi takut, takutnya ke sana ada Allah, ke situ ada Allah. Menjadi terorkah? Wah, kenapa harus menjadi teror? Bukankah dalam segala hal yang kita harap, kita rindukan menjadi baik, berhasil baik? Semua hal yang kita kerjakan supaya menjadi shalom. Memang hanya dari Allah datangnya. Termasuk ketika kita bekerja, ketika saudara-saudara sekolah, misalnya ya, ketika saudara merencanakan sesuatu untuk pengembangan organisasi, rumah sakit, mungkin punya klinik, dalam semua hal akan sangat amazing kalau kita melihat Tuhan bekerja. Karena apa saudara-saudara? Begitu Allah berjanji dia hadir, dia menyertai. Begitu dia menyertai, dia memberi kekuatan. Ya, salah satu topik yang tema besar di dalam perjanjian baru adalah perkataan ini, saudara-saudara, yang menat agung ya. Dan ketahuilah, atau dan behold, lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, janji penyertaan adalah janji kehadiran. Janji kehadiran yang kita sangat perlu untuk membuat kita survive melewati semua kesulitan-kesulitan dalam pergumulan pribadi kah, keluarga kah. Tidak ada penyelesaian yang lebih indah ketika penyelesaian itu kita rasakan beserta dengan Allah. Kai idu. Nah, dalam bahasa Yunani, ini saudara-saudara, ada dalam bahasa Yunani kalau saudara-saudara belajar nanti grammar, itu ada ya moodnya. Itu kita nggak ngerti ya, bahwa verba itu memiliki mood. Ada emosi di dalam verba. Mood. Dalam bahasa Inggris pun itu nggak ada. Jadi di dalam amanat agung ini, kai idu. Idu itu imperatif. Perintah untuk melihat. Kamu harus tahu. Imperatif dia. Moodnya imperatif. Sama seperti di ayat 18. Ya, pergilah, muridkanlah. Begitu. Jadi imperatif itu mateteusate. Itu muridkan. Dalam upaya untuk memuridkan seluruh bangsa, kai idu, behold, tahu, kamu harus tahu ya, aku menyertai kamu. Jadi perintah Allah lah, perintah Kristus lah untuk mengerti, untuk tahu bahwa Dia menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kesadaran akan kehadiran ini sangat menguatkan. Termasuk kita, ya, kita yang di profesi ini, kadang-kadang, aduh, stresnya minta ampun. Nah, ini ada satu penelitian juga ya, ini ya sebetulnya banyak sekali ini akademi psikiatri, belum lama ini 2023. Loneliness among medical students, physician trainees, and faculty physicians. Ya, belum lama ini. Kita nggak, ini bukan satu hal yang baru, karena kita setiap hari di rumah sakit juga mengalaminya. Kesendirian. Saudara dan saya seringkali merasa sendiri. Jadi loneliness. Nah, coba kita lihat conclusions ya. Karena ini kan bukan apa namanya? Bukan critical review ya. Jadi kita langsung pada abstrak aja. Interventions to mitigate loneliness in healthcare trainees and professionals may help decrease burnout. Ya, perlu ada intervensi. Nah, intervensinya apa dia nggak sebut.
ya, to decrease burnout, depression, and other suicide risk factors. A limitation of the study was the use of a single item to assess loneliness. Ya, selebihnya ini bahasa statistik biasa. Jadi saudara-saudara, nggak mungkin kita menemukan uh, hal lain di luar yang ilahi untuk mengatasi hal-hal ini. Ya karena apa? Karena medical students, physicians trainees, faculty physicians, ini nggak pernah sendiri. Secara struktur kita nggak bisa sendiri. Ini contoh ya. Jadi mari kita menikmati kehadiran Kristus, kehadiran Allah, janji dan perintah untuk menyadari bahwa Dia menyertai kita. Ini pengalaman seperti saya sudah sebut. Ini pengalaman banyak orang, pengalaman saudara juga. Adalah mudah untuk merasa terisolasi dalam dunia medis. Meskipun kita berada dalam sebuah sistem yang sudah ini ramai ya. Di rumah sakit itu misalnya di tempat saya itu ada 700 lebih karyawan. Sistemnya itu sudah kompleks, tertata, terakreditasi, GCI, CARS, setiap tahun, setiap 3 tahun diakreditasi. Sistemnya baku untuk menjadi apa? Service excellent. Jadi setiap orang itu banyak, kita semua terlibat. Ya, semua orang menjadi rantai. Ya, rantai yang diawasi dalam rantai pelayanan menuju pelayanan yang baik. Sifat internasional, sana-sana global, internasional. Tapi saudara-saudara, sistem yang rapi ini bisa menjadi sistem yang menghimpit, mengisolasi kita tenaga medis. Job desk yang diberikan kepada kita itu menghimpit orang per orang. Kenapa ini nggak ditulis? Ayo bikin kronologis. Kronologis itu individual. Jadi kalau sudah ada tuntutan hukum, semuanya menjadi individual. Semuanya menjadi diawasi semua proses by proses. Iya kan? Meskipun kita ada di sini ada ratusan, hampir 1.000 orang. Tetapi kenapa dalam masalah tertentu satu orang itu yang jadi mengalami himpitan paling besar? Karena sistem dibuat menjadi rantai yang panjang yang mendukung satu pelayanan. Tetapi tuntutannya juga besar. Ya itulah sistem kita berada. Jadi kita bisa berada meskipun kita ramai-ramai, jaga pada hari itu ada berapa orang, misalkan ada 70 orang. Tetapi kita bisa berada tuntutannya itu sendiri. Kehadirannya ramai-ramai, tapi tuntutannya sendiri. Kalau ada masalah, ya lu telan sendiri. Kalau ada masalah, ya itu job desk lu, bukan orang lain. Masalahmu, itu masalahmu. Kalau kita nggak limpahkan itu kepada yang di atas, misalnya ya, nggak selalu kita bisa kan. Nah, saudara-saudara, relasi dengan Allah. Dalam semua hal pergumulan apapun ya, relasi dengan Allah ini harus jadi relasi yang hidup. Tidak mungkin kita menikmati panggilan tugas, kerja, studi, ya termasuk yang akhirnya kita putuskan di luar medis. Kita menikmatinya dengan cara yang paling limpah selain menikmati relasi dengan Allah. Jadi relasi inilah yang harus kita miliki dengan intim. Relasi yang hidup, dinamis. Bukan hanya soal secara subjektif kita merasakan itu enak banget. Tetapi kita melihat kuasa itu hadir. Saya melihat banyak orang, Tuhan itu bekerja, aduh, terima kasih Tuhan. Karena kasus-kasus ini kadang-kadang hopeless, saya pun nggak ngerti, nggak tahu, pokoknya tolong orang ini survive. Orangnya bukan orang yang mengenal Tuhan, tapi besoknya dia bisa datang, tawa, makasih ya dok, saya nggak nyangka, banyak dia cerita. Bapak tahu apa yang terjadi kemarin? Nggak tahu, pokoknya saya gawat aja. Begitu. Yang tahu itu siapa? Keluarganya tahu kah? Enggak, dia cuma tahu gawat. Alhamdulillah, Allah sudah menolong. Pasiennya tahu nggak? Kagak, dia udah disedasi. Dia diintubasi, nggak ngerti dia apa-apa. Dia hanya tahu hati-hati ya Pak, lain kali hati-hati. Karena ini udah nyawa Bapak yang kedua. Ya artinya cuma, oh ya dok, ini ya, Alhamdulillah. Tetapi sesungguhnya yang terjadi, situasi kebatinan itu, kita alami hanya bersama dengan Allah. Dan itu amazing. Jadi bukan sekedar secara subjektif kita merasa Allah hadir dan dia memberi kekuatan.
Tetapi relasi itu membuahkan kuasa yang kita nikmati setiap hari. Kita perlu menikmati pekerjaan ini, saudara-saudara. Kalau enggak, aduh capek banget. Orang menuntut kita untuk tahu. Saya kadang-kadang dalam anamnesis itu kadang-kadang kesel. Ini orang ngasih keluhannya kok gitu-gitu aja. Udah sakit 10 tahun, tapi kok menceritakan keluhannya hanya dengan 2 3 kalimat. Lu kemana aja selama ini? Begitu. Nanti dia nanyanya banyak banget. Nanyanya banyak banget. Ditanya nggak bisa jawab. Kadang-kadang saya ngomong gitu. Saya itu orang yang anamnesis. Saya menuntut orang ngasih tahu banyak. Gitu ya. Supaya saya bisa kasih tahu banyak. Tapi enggak tuh. Kan cuek. Bapak-bapak itu cuek. Keluarganya cuek. Semuanya cuek. Tapi kita harus tetap menikmati pekerjaan ini. Karena kita tahu di situ ada Tuhan. Lah, lu stres ke dalam hati saya pernah gondok banget dengan orang anamnesis. Baru anamnesis itu gondok. Lu aja gondok, apalagi gua. Katanya begitu di dalam kuping ini ya. Aduh, iya ya, apalagi Tuhan begitu. Apalagi dia lihat lu dan lihat saya. Banyak banget gondoknya setiap hari. Jadi kita perlu menikmati relasi ini limpah, saudara. Kerjaan medis, entah apapun ya. Entah dimanapun saudara di dalam supply chain itu ya, dalam bisnis, meskipun itu banyak hal itu bersifat bisnis. Tetapi buat saudara dan saya, ini adalah panggilan mulia. Karena kehadiran Allah ada di setiap rantai itu. Dimanapun saudara berada, customer service ke, betapa berharganya orang yang di customer service itu kadang-kadang ya. Aduh, jadi udah gimana masalahnya? Udah tenang dok semua, kata customer service. Kadang-kadang orang itu memarah-marah, pasien itu marah-marah pulang. Begitu keluar lift, dia disambut oleh satpam. Selamat pagi Pak, biar saya ambil kursi roda ya. Kasihan tuh si Bapak. Orang marah-marah ini langsung lemas. Makasih ya. Begitu. Diantar ke mobil. Hanya karena satpam yang duduk begitu. Aduh, banyak hal Tuhan itu bekerjanya ajaib banget. Banyak itu perawat-perawat. Diomel-omelin, dia tetap senyum. Iya Pak, iya kami ngerti. Dulu mama saya juga begitu. Wajar Bapak marah. Tapi boleh saya bantu dulu supaya ini beres. Orang udah ngamuk-ngamuk gini. Ya sudah, ya makasih ya. Itu panggilan mulia. Dalam banyak hal itu Tuhan itu hadir di dalam interaksi yang sepertinya apa namanya itu ya, fragmented fragmented begitu, tetapi dia ada di situ dan itu berakhir dengan seringkali ya, aduh makasih ya dok, baik banget. Kami senang banget begitu. Mungkin saudara ada di tempat yang apa, terisolasi, entah di mana, di rumah sakit misi kah, di mana kah, udah daerahnya jauh, apa nggak ada sinyal, susah gitu ya. Apakah saudara merasa terisolasi dalam situasi begini? Kalau kita menikmati Allah, tidak ada area yang terisolasi karena Tuhan ada di situ. Kita bisa menikmati pemandangan yang bagus banget, melihat matahari. Dulu saya waktu PTT ya, melihat matahari terbenam itu kadang-kadang bisa sambil nyanyi begitu. How great thou art. Jadi Tuhan hadir dalam semua pandangan-pandangan yang spotlight sebentar. Apakah saudara sedang atau saya mungkin isolated situation. Kita rame-rame. Tapi kok kayaknya gua mulu yang jadi sasaran empuk nih, manajemen nih. Kok gua mulu? Ya, mungkin perasaanmu begitu, tapi Tuhan ada di situ. Ya hingga kita hanya kadang-kadang buat keputusan yang menyimpang. Nah, kita sering membuat emosi jadinya lihat orang itu ya. Emang lu pikir gua nggak ngerti, gua nggak punya power, misalnya. Atau ya kadang-kadang kita sudah mengalami isolated spirituality. Tapi kalau kita mengerti ya begitu tadi ya, kemana kita mau menyembunyikan diri? Allah ada di situ. Dia melihat dengan duduk. Seperti Petrus ya. Petrus, aku nggak kenal dia. Yang kedua kali, aku nggak kenal. Nggak kenal yang ketiga kali. Ayam berkokok. Mata Tuhan Yesus melihat sama dia aja begitu. Pintar. Langsung hatinya hancur. Jadi ya Tuhan ada di situ. Kita perlu terus menikmati Allah yang hadir begini. Hanya karena sesuatu kita tidak lihat, tidak berarti itu tidak ada. Yang harus kita imani adalah saudara perlu mengimani
Tuhan itu ada di situ. Ketika saya sedang berada di belakang meja, di depan meja saya ada dua orang. Saya selalu percaya di depan dua orang itu ada satu lagi yang saya nggak lihat. Tapi saya tahu dia ada. Dia yang memanggil saya ke dalam profesi itu. Itu namanya relasi. Dan karena saya terus berjuang untuk menolong orang ini, begitu dia keluar dari pasien ini keluar, Tuhan tolong obat tadi ya. Semoga dia mendapat berkat. Jadi kita bisa menikmati relasi yang hidup, yang dinamis dengan Tuhan, dan kita bisa melihat banyak hal terjadi. Saya melihat pernah ada satu pasien ya, pas saya lagi persis buka pintu poli saya kebuka, ada opung-opung itu lagi duduk, tiba-tiba dia jatuh, cardiac arrest. Itu mungkin udah hampir 10 tahun lalu. Dan kami langsung CPR, langsung bawa ke cath lab, pasang stand di left main. Sampai sekarang orangnya sehat banget, udah 83 tahun. Ini orang non-Kristen. Tapi memang Tuhan baik banget sama orang yang dia mau kasih kebaikan. Kadang-kadang kita tak bisa berhenti, apa ya, berhenti kagum. Tuhan bisa begitu. Meskipun kita kadang-kadang itu terjadi bukan sama orang-orang yang kita terlalu kenal dengan dekat. Itu terjadi pada banyak orang. Dan Tuhan terus berbuat kebaikan kepada banyak orang. Jadi saudara-saudari beberapa slide terakhir ya. Mari menikmati kehadiran Allah. Hingga semuanya kita apapun. Karakter yang baik. Kita hidup setia. Jujur. Lurus. Berintegritas. Nah di dalam kitab suci. Sebetulnya nggak ada istilah yang berintegritas. Yang ada itu istilah chesed. Jujur. Lurus. Lurus. Nah jadi apa maksudnya? Eh, Tidak berubah. Chesed itu kayak aku. Jadi Allah itu dalam perjanjian lama mengibarkan dirinya sebagai sesuatu yang kaku. Kaku, nggak berubah. Karena dia begitu, selamanya kita tahu dia begitu. Jadi nggak mencela-mencele. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Itu juga yang diibaratkan ketika Allah mengibaratkan dirinya sebagai gunung batu. Gunung batu itu kokoh. Iya, kokoh. Besar, betul. Tempat berlindung, iya. Tetapi nggak berubah. Gitu-gitu aja. Jadi Allah mau begitu kita setia, maksudnya juga sama. Secara harfiah maksudnya, udah lu gitu-gitu aja. Jadi kita nggak akan membayangkan ketika ketemu orang itu, udah begini orangnya. Ah, itu udah bengkok. Jadi setia dan lurus. Jadi orang bisa prediksi, kalau kita kasih sesuatu sama dia akan reaksinya begini. Kenapa? Orangnya gitu-gitu aja. Dalam perjanjian lama itu, Hesed itu lebih gitu, gitu-gitu doang. Integritas. Jadi apapun yang dihadapkan kepada orang ini, masalahnya apapun, kita tahu dia bereaksi bagaimana. Karena dia orangnya berintegritas, lurus, nggak ada bengkok, nggak ada pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan secara rahasia. Jadi karena orang yang mengenal Kristus dengan karakter begini, inilah yang membuat kita untuk memiliki profesionalitas terbaik, ya, profesionalisme terbaik dengan integritas terbaik. Meskipun yang mendapat hasil paling besar bukan saya, tetapi rumah sakitnya. Tapi begitu rumah sakitnya makin maju, orang-orang di bawah naungannya makin maju. Perawat-perawat kita menjadi semakin maju. Sistem-sistemnya semakin berkembang. Ya, revenue-nya semakin bagus. Alat-alatnya semakin canggih. Apresiasi kepada karyawan semakin bagus. Mereka semakin menikmati bekerja di institusi yang kita perjuangkan. Orang mah nggak tahu itu mulanya misalnya ya. Tapi Tuhan tahu bahwa kita memulai semuanya di dalam integritas kita di hadapan Allah, relasi kita di hadapan Allah yang mendorong kita melakukan pekerjaan dengan profesionalitas terbaik. Jadi saudara-saudara banyak hal itu nanti saudara merasa sendiri. Don't worry, itu masih akan terus terjadi. Hanya hati-hatilah. Secara posisi mungkin saudara dan saya sendiri ya situasi itu mungkin kita merasa sendiri. Tapi ada satu orang di balik mejamu itu yang akan selalu duduk begitu, yang memenuhi langit dan bumi, yang kita tak bisa menyembunyikan diri daripadanya. Dialah pencipta langit dan bumi.
Tak mungkin langit dan bumi bisa menyembunyikan diri dari dia. Karena matanya ada di semua tempat. Nanti kita akan lanjut. Nah, mudah-mudahan ini menjadi berkat bagi saudara. Sekali lagi menguatkan kita. Profesi ini itu profesi yang mudah buat kita burn out. Melelahkan. Satu tulisan pun nggak boleh salah. Semuanya di tengah-tengah elektronik medical record begini ya. Semua bisa menjadi sangat merepotkan. Tetapi Allah yang selalu menyertai kita itu memberikan kehangatan. Memberikan kita rumput yang hijau. Membaringkan kita di air yang tenang. Untuk meminum air yang menyegarkan pada waktunya. Membuat kita bisa menikmati istirahat jiwa yang membangkitkan motivasi dan semangat untuk mencintai Tuhan, mencintai keluarga, mengasihi gereja, dan kemudian untuk kembali menjadi berkat di tengah-tengah kerjaan. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Dokter Henry untuk paparan dan sharing dari firman-Nya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok, yang sudah ditampung. Mungkin yang pertama itu pertanyaannya seperti ini. Melanjutkan tadi yang dari sharing dokter, kita jadinya diingatkan kembali ya rekan-rekan terkasih. Mungkin kita juga sudah pernah tahu bahwa menikmati kehadiran Tuhan di dalam masalah kita atau di dalam kegelapan kita, karena memang Allah itu memang Tuhan yang maha hadir gitu. Cuma bila memang kondisinya nih eh, di dalam permasalahan atau kegengan yang mengambil alih, sehingga ada satu keputusan yang mungkin sebenarnya itu bukan jalannya Tuhan, sehingga kita sedikit berbelok, nggak lurus-lurus banget gitu jalan yang kita ambil. Apakah dalam posisi seperti itu tetap ada Tuhan di dalam eh, keberadaan atau kehidupan kita, atau pada akhirnya kita pun ditinggalkan oleh Tuhan? Seperti itu, Dok, pertanyaannya. Masuk ya? Boleh, Terima Dok. kasih ya. Iya, iya, terima kasih ya. Saudara-saudara, semakin kita mengenal Tuhan, semakin saudara nggak berani lari. Meskipun kita melakukan hal-hal yang kita rasa paling aneh. Nggak percaya. Lihat aja tokoh-tokoh perjanjian lama itu. Menurut saya, kita terlalu menempatkan tokoh-tokoh perjanjian lama itu terlalu tinggi. Misalnya siapa coba? Abraham. Betapa banyak dosa Abraham. Ya, dia cuma ketaatan yang kita jelas tergambar itu apa sih? Satu, dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Iya kan? Selebihnya, dia taat-taat banget nggak? Kagak. Tuhan bilang dia tunggu. Nanti keturunanmu akan seperti bintang-bintang di laut dan seperti pasir yang nggak bisa kamu hitung. Nanti melalui Sarah. Nggak sabar dia. Dia istrinya ngasih gundik diterima. Mungkin kita rasa itu peristiwa biasa. Memang Tuhan nggak catat di situ. Memang Tuhan nggak catat bukan berarti dia nggak marah. Karena Tuhan itu dalam perjanjian lama sekalipun banyak menceritakan kemarahannya. Tapi nggak semuanya dia umbar. Salomo, berapa istrinya? Berapa gundiknya? Betapa marahnya Tuhan. Nggak semuanya harus dicatat. Terlalu penuh itu kitab Raja-Raja. 12 volume mungkin 1000 halaman each. Tapi Tuhan kan nggak tukang ngomel-ngomel. Jadi saudara-saudara, saudara-saudara akan jatuh. Jangan takut. Mungkin di akhir hidupmu pun masih akan jatuh. Tapi seperti kata pemazmur tadi ya, sebelum bibir kita mengucapkan sesuatu yang jahat, itulah dia udah tahu. Hanya memang tahu ini jangan jadi, itu udah tahu. Bukan. Rasa tahu ini harus menjadi kekaguman. Aku nggak mau lagi deh. Makanya membantu. Nyanyi itu membantu. Bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Itu hal-hal yang membantu kita. Gak usah takut. Misalkan asal jangan membuat dosa itu jadi hobi ya. Hobi, sampingan. Tapi saya pun sering salah. Kadang-kadang kesalahannya apa? Kita selalu menganggap kesalahan itu dalam situasi yang mayor ya. Enggak. Misalkan saya kadang-kadang ya dipepet, di jalan tol lagi dipepet, kemudian ngegas gitu. Emang itu nggak dosa? Dosa itu. Kita saling nyelip-selip di jalan. Emang itu nggak dosa? Kadang kita berdebat. Kadang-kadang ya, saya merasa
Ngapain harus berdebat gitu sih? Terlalu tajam sama pasien. Udah stop. Itu juga dosa. Semua kita mengerjakannya. Jadi Tuhan mengizinkannya dalam rangka supaya kita tahu lu itu kurang ya. Jadi di balik semua peristiwa itu selalu ada wisdom. Kalau kita dengar ya, ada wisdomnya. Misalnya kemarin di GLCC Perkantas. Kenapa Tuhan mengizinkan Esti Potifar mengganggu si YouTube? Karena memang Tuhan ada nggak biru biar aja lah. Karena ada rencana lain. Jadi jangan berkecil hati. Saudara-saudara masih akan jatuh, saya pun begitu. Tapi saudara-saudara, kalau saudara ingat cinta Tuhan yang itu, kita akan balik. Jangan cari tempat lain. Ciloko dunia akhirat ya, istilahnya begitu sih. Ya, jangan takut. Cinta itu nggak cukup bisa dibakar dengan perasaan-perasaan kita begitu. Pulanglah, dia ada di situ, hadir. Itu sedikit ya. Oke, Dok. Terima kasih. Jadi kembali menguatkan kita semua juga ya, rekan-rekan, bahwa kehadiran Allah itu memang nyata dan ya di dalam kesulitan apapun mungkin ada kita salah mengambil jalan, tapi ingat kembali untuk pulang. Seperti itu ya, Dokter Henry ya. Nah, pertanyaan satu lagi nih, Dok. Bagaimana caranya untuk bisa menyikapi beban dalam pekerjaan yang ternyata sudah melebihi job desk dan pada akhirnya membuat kita pun sulit untuk bersyukur atau bahkan untuk melihat kehadiran Allah. Iya, terima kasih ya. Ini juga pengalaman kita ya. Nah, kalau saya jawab dari sisi saya dulu ya. Nah, saya tuh kerja hanya di satu rumah sakit ya. Mungkin ada yang tahu ya. Si Ina juga tahu tuh. Saya hanya kerja di awal primanya, saya full time. Tapi nggak terlalu full time gitu, nggak. Saya menempatkan diri saya full time. Kadang-kadang, karena kami pelayanannya 7 kali 24 jam, ya kadang-kadang sangat melelahkan. Jadi saya nggak berani nambah rumah sakit, capek sekali. Lebaran kemarin, aduh minta ampun, saya belum pernah libur lebaran sehancur ini, dalam tanda kutip ya. Malam takbiran itu saya baru pulang jam 2:30, jam 4 sudah dibangunin, jam 5 udah dibangunin, jam 8, 9 udah PCI lagi. Malamnya pun saya harus ke rumah sakit lagi. Eh, Seperti saya bilang tadi, eh, mengingat kebaikan Tuhan itu membuat saya menikmati pekerjaan ini. Itu yang pertama ya. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Dalam banyak hal yang memampukan saya mengerjakan ini tuh baik. Kemudian tentu saja persekutuannya. Untuk mengerti, oh Tuhan itu baik, itu nggak mudah. Untuk melihat kebaikan Tuhan itu nggak mudah. Sebagai saya kasih satu contoh ya. Saya lama-lama, oh iya ya, sebenarnya saya dan Tuhan itu gitu relasinya. Kemarin ya, 6 bulan lalu, ada seorang pasien dirujuk ke saya. Dirujuknya mau intervensi. Tapi ada trombus di atrium kiri. Nggak mungkin, saya nggak berani ya. Pernah juga ada yang trombus di ventrikel kiri malah. Ah, ya udah Bu, kita obat-obatan aja dulu ya. Takutnya nanti kalau trombusnya lepas waktu tindakan bisa gawat. Kan trombus lepas kemana perginya? Kalau ke otaknya ya mati dia bisa mati dia di atas meja kateterisasi. Kemudian ya sudah obat-obatan dulu. 6 minggu lalu di echo, udah nggak ada trombusnya. Saya bilang begitu sederhana. Aduh, karena orangnya orang Kristen. Bu, puji Tuhan ya. Ini trombusnya udah nggak ada loh. Iya dok, trombusnya udah nggak ada. Ah, itu. Oh ya udah nggak ada, udah bagus ya. Pasien kan ngerti bagus ya. Begitu aja kan. Gak bisa saya berharapkan kepada dia, dia mengerti trombus itu udah hilang. Dia mungkin nggak ngerti juga trombus itu apa. Dan apa yang terjadi dalam hidupnya, betapa mengancamnya, kematian itu mengancam dia selama trombus ada. Jadi beda pengetahuan saya dan dia itu jomplang. Dia cuma bilang ya puji Tuhan, udah bagus ya dok. Memang apalagi yang kita harapkan selain daripada itu, kita berharap dia mengerti anatomi, fisiologi, untuk kemudian mengerti bahaya trombus bagi kesehatan saya secara awam. Enggak, tapi saya ngerti orang ini udah selamat dari maut. Lama-lama cara saya pikir, oh begitu juga ya. Begitu Tuhan memberikan kita kebaikan mulai dari bangun pagi, mandi, ada makanan, bisa kerja, banyak masalah dalam kerja, burn out karena pekerjaan, bisa tetap orang lain itu bilang makasih ya dok.
makasih ya, begitu. Kadang-kadang ngantar bakwan, ngasih satu dua donat. Kemarin saya dapat satu durian. Artinya kalau kita nggak melihat itu sebagai kebaikan Tuhan, jomplangnya antara Tuhan baik, udah kasih tahu dia deh melalui pasien-pasien ini ya, kasih tahu dia, aku nolong dia kemarin. Jadi ada jomplang banget, seperti pasien tadi ya, ada pengetahuan yang jomplang antara dia mengenal trombus atrium kiri dengan saya tahu trombus atrium kiri, dan saya cuma geleng-geleng. Puji Tuhan. Begitu juga ketika Tuhan memberikan kepada kita kebaikan setiap hari, jomplang banget. Kadang-kadang kita berdoanya cuma ya sudah seperti program pray ya dari pagi sampai malam, terima kasih saya akan berdoa, terima kasih Tuhan. Tuhan mungkin geleng-geleng. Oh, gitu aja. Dan itu terjadi setiap hari. Jadi artinya kita perlu, oh, ini baik. Tuhan itu baik. Baik banget. Nah, begitu sampai itu yang ngomong itu sampai jiwanya. Itu Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai el kebodo gitu ya. Akal budiku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Yang kedua pesannya apa? Jangan lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan. Masalahnya adalah kalau kita nggak bisa tahu, we cannot identify what is the goodness of God dari mulai bangun, tidur, selama tidur. Jadi kalau saudara-saudara nanti suatu saat banyak banget kerjaannya begitu, lihat pasiennya misalnya pulang, pulang tuh pasien, puji Tuhan. Kadang-kadang kita nggak lihat sih, kita melihat baik itu sebagai yang kita anggap baik aja. Dan nggak tahu Tuhan itu matanya lain. Ya apapun itu, ya menikmati saat teduh. Kita perlu diminta, kalau saya selalu berdoa ya, Tuhan tolong aku untuk melihat, klik, supaya mataku itu klik. Oh itu kebaikan Tuhan. Supaya kita semakin nggak jomplang antara Tuhan yang baik dengan saya tahu Tuhan baik. Ya nikmati lagu-lagu rohani itu membantu. Saat teduh itu membantu. Sehingga pada akhirnya kita melihat, oh Tuhan itu baik. Benar-benar baik. Kalau pengalaman saya sih begitu ya. Penting banget sih. Oke, Dokter Henry, terima kasih untuk jawabannya. Demikian juga rekan-rekan sekalian, sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bertanya. Kita jadi semakin memahami bahwa kehadiran Allah ada meskipun itu di dalam kegelapan, kedukaan kita, kesendirian kita. Jadi tidak pernah sebenarnya ada kondisi kita bisa melarikan diri dari Allah ataupun sendirian tanpa Allah. Kita mungkin merasa sendiri, tetapi di alam ciptaannya ini, Allah memenuhi semua dan hadir di dalam semuanya. Untuk itu, kepada Dr. Henry Pakpahan dipersilakan menutup sesi sharing firman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan, Dok. Baik saudara-saudara, alumni yang dikasihi Tuhan. Mari kita menutup ibadah firman ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Sejak kami membuka mata kami hingga akhirnya menutup kembali mata kami di malam hari untuk beristirahat. Betapa penuh kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Pagi demi pagi hingga malam menjelang malam. Begitulah hari-hari kami, penuh berkat dari Tuhan. Seringkali kami gagal untuk melihat kebaikan Tuhan secara nyata, secara hidup bagi kehidupan kami pribadi dan keluarga. Terima kasih untuk firman Tuhan. Tolong kami ya Allah, Allah yang penuh belas kasihan, yang selalu rindu memberikan pertolongan bagi kami, Allah yang rindu agar menikmati relasi yang hidup dengan kami, untuk membuat kami menjalani kehidupan kami penuh sukacita, menjadi hidup yang penuh berkat. Alumni-alumni yang mencintai Kristus, yang dengan kehadiran kami, Tuhan berkarya di tengah-tengah lingkungan kami, bahkan lingkungan yang besar sekalipun. Terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami di pagi siang hari ini. Berkati firman-Mu menjadi rema di dalam hati. Tolong kami untuk terus merenungkannya. Mendorong kami untuk semakin terhisap ke dalam kebaikan Tuhan. Untuk menikmati relasi yang indah dan relasi yang hidup itu secara personal dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu terkasih di kepengurusan PMDKJ. Berkati mereka.
Engkau limpahi mereka dengan kasih setia, Engkau berikan kepada mereka kekuatan. Melimpahlah berkat-Mu bagi mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan. Engkau yang terus menolong mereka melihat betapa besarnya hati Tuhan di tengah-tengah pelayanan medis. Berkati semua beban mereka untuk mengembangkan pelayanan, untuk menjalankan ibadah-ibadah rutin, menjangkau banyak tenaga medis, untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Agar profesi ini, khususnya di lingkungan Persekutuan Medis Jakarta, dapat semakin dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan perkantas pada umumnya. Tuhan berkati lahir alumni-alumni yang mencintai Tuhan, yang hatinya rindu dipersembahkan kepada Tuhan untuk memenangkan bangsa bagi kemuliaan Tuhan. Serta juga anak-anakmu dalam pergumulan pribadi, tengah-tengah keluarga. Dan kami terus berdoa untuk pelayanan-pelayanan PMDKJ ke depan. Tuhanlah memberkati mereka. Tuhan terus nyatakan mukjizat-Mu di tengah-tengah melalui pelayanan mereka. Terima kasih sekali lagi atas firman Tuhan. Berkati acara persekutuan kami ini hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Dr. Henry. Teman-teman, kita akan melanjutkan dengan mengumpulkan persembahan. Teman-teman pengurus akan memberikan nomor rekening bank dan juga e-money yang nanti akan tertera di video lagu setelah ini ataupun dari kolom chat. Rekan-rekan dipersilakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan juga orang baik. Sekarang kita tahu bahwa Allah mengawasi kita dan Dia melihat segalanya. Kiranya kita termotivasi untuk hidup, berjalan, dan berbicara dengan penuh integritas dan kejujuran. Allah yang penuh kasih ini mengawasi kita, itu sekiranya yang menjadi dorongan bagi kita menjalani hidup dengan hikmat dan integritas. Mari tidak pernah lelah kita bekerja, melayani, mengasihi, dan juga memperhatikan orang lain dalam kebenaran ini. Kita siapkan persembahan kita sebagai respon kita dengan menyanyikan lagu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah
untuk doa syafaat dan doa persembahan dipersilahkan kepada pengurus. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi masing-masing dari kami, sehingga kami bisa bangun dengan sehat pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur Engkau pertemukan kami Tuhan di dalam ibadah virtual PMDKJ ini. Kami boleh memuji Tuhan lewat nyanyian. Kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan lewat sharing firman Tuhan yang sudah disampaikan Dr. Henry. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya tapi bisa menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Engkau yang menolong kami Tuhan untuk selalu menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami di masa-masa seperti apapun ya Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu yang menolong kami untuk bisa memiliki sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami boleh mengupayakan relasi yang baik Tuhan dengan Engkau, sehingga kami juga boleh uh, memiliki gaya hidup yang tetap berintegritas ya Tuhan, meskipun seringkali tidak ada orang yang melihat kami, tapi biarlah kesadaran bahwa Tuhan selalu melihat kami, tidak ada yang tidak Tuhan ketahui, biarlah itu yang memampukan kami ya Tuhan, untuk bisa tetap uh, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, berintegritas dimanapun kami berada. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah Kau percayakan ya Tuhan untuk melayani Engkau di pada hari ini. Kami bersyukur untuk Dr. Henry yang di dalam kesibukannya Tuhan sebagai dokter spesialis jantung. Dia boleh setia Tuhan melayani Engkau di berbagai kesempatan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anakmu ini, kiranya Tuhan Engkau yang boleh terus berikan kesehatan bagi Dr. Henry, pelihara dia dan keluarganya ya Tuhan. Berkati pekerjaannya, supaya di dalam pekerjaannya di rumah sakit pun ya Tuhan, ia boleh menjadi berkat, baik bagi rekan kerja ataupun bagi pasien-pasiennya. Berkati juga Tuhan pelayanan pembagian firman Tuhan yang dia lakukan di beberapa kesempatan. Biarlah Tuhan eh, itu juga boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan. Berkati seluruh pelayanannya ya Tuhan, berkati juga pelayanan istrinya. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk Liza, untuk Yohana, dan untuk Lia yang sudah bersedia menjadi MC, singer, dan pemusik. Kami percaya ya Tuhan, eh, Engkau adalah Allah yang akan terus memelihara kehidupan mereka di dalam setiap pekerjaan yang sekarang ini Kau percayakan kepada mereka, kiranya Engkau yang menyertai mereka, memimpin mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka, baik bagi Yohana dan Liza di dalam pekerjaan mereka di rumah sakit dan puskesmas, ataupun bagi Lia yang saat ini sedang internship ya Tuhan, biarlah mereka boleh juga terus merasakan kehadiran-Mu Tuhan dalam mengerjakan tanggung jawab pekerjaan mereka. Ya Tuhan, saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami, kiranya Engkau yang memimpin kami ya Tuhan ketika kami berdoa. Bagi teman-teman yang pria, eh, hari aku ajak berdoa untuk berita 22,4% mahasiswa pendidikan dokter spesialis mengalami depresi, di mana hasil riset ini baru saja dirilis oleh Kementerian Kesehatan dan 0,6%-nya itu menderita depresi berat. Beberapa penyebab yang dicurigai yaitu beban pendidikan, beban pelayanan, beban ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan keluarga, serta masih adanya perundungan. Mari, teman-teman pria, aku persilakan berdoa agar sistem pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis bisa diperbaiki. Berdoa juga agar sistem aduan dan penanganan untuk dokter yang sudah mengalami depresi bisa berjalan maksimal. Untuk teman-teman wanita, aku ajak berdoa untuk pokok doa tentang pembacaan putusan sengketa Pilpres yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hari Senin nanti, tanggal 22 April. Mari kita bersyukur untuk persidangan sengketa yang sudah boleh berlangsung, berdoa agar Mahkamah Konstitusi bisa mengambil keputusan yang benar dan adil,
serta mari berdoa agar setiap pihak dapat menerima hasil sidang nanti dan setiap rencana unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari Senin nanti dapat berlangsung damai. Teman-teman, aku persilakan berdoa untuk pokok doa ini. Untuk pokok doa yang berikutnya, teman-teman pria, mari berdoa untuk konflik antara Israel dan Iran, di mana di bulan April ini sedang terjadi saling serang antara kedua negara. Konflik ini berpotensi menyebabkan krisis perekonomian dan keamanan global jika terus berlanjut. Mari berdoa agar kedua negara ini bisa segera berdamai. Berdoa juga agar pemerintah Indonesia, Dewan Keamanan PBB, dan negara-negara lain dapat terlibat aktif dalam mendukung terjadinya perdamaian dunia. Untuk teman-teman yang wanita, aku persilakan berdoa untuk erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara yang terjadi tanggal 17 April sampai dengan saat ini dan status gunung sudah dinaikkan menjadi awas. Kondisi ini menyebabkan 11.000 orang harus dievakuasi dan operasional Bandara Samratulangi ditutup sementara. Mari berdoa agar proses evakuasi berjalan lancar sehingga tidak ada korban jiwa. Berdoa juga untuk penyaluran bantuan bagi pengungsi agar bisa segera dilakukan. Mari berdoa untuk pokok doa ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan yang boleh kami nikmati hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus pakai PMDKJ juga untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang, semakin banyak koas dan alumni medis ya Tuhan. Dan uh, kami bersyukur juga untuk kesempatan boleh mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau yang pimpin kami, pengurus PMDKJ untuk mengelolanya, agar bisa uh, dipakai ya Tuhan untuk kemuliaan namamu, baik di pelayanan PMDKJ maupun di pelayanan Retret Kampus Medis Jakarta nantinya ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau jawab sesuai dengan kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan mengenal kita satu persatu, bahkan duduk ataupun berdiri, berjalan ataupun berbaring. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Tuhan juga telah mengetahui. Oleh karena itu,
Mari, teman-teman, kita menjaga agar apa yang kita lakukan setiap harinya, setiap waktunya, itu adalah karakter yang jujur, setia, dan juga berintegritas. Hanya kehidupan kita yang kita bisa buat untuk terus taat pada Tuhan. Mari menuruti firman-Nya, kita tutup ibadah hari ini dengan sama-sama kita mau menyanyikan lagu dari NKB 130, Hidup yang Jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi nama-Nya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Kepada Dr. Henry Papahan dipersilakan menutup ibadah kali ini di dalam doa. Kasih Tuhan, mari kita tutup ibadah kita dalam doa. Firman Tuhan sudah menyapa kami dan kami bersuka cita mengetahui Tuhan yang selalu hadir untuk kami. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Memohon berkat Tuhan bagi anak-anak-Mu, bagi PMDKJ. Kiranya kasih Allah yang sudah mengasihi kami sebelum dunia dijadikan, kiranya kasih Kristus yang sudah mencurahkan darah-Mu bagi kami di Golgota, kiranya kasih dan persekutuan Roh Kudus, Allah yang sudah memeteraikan kami untuk keselamatan kami, kehidupan kami yang kekal, kiranya beserta dengan kami di tempat-tempat yang paling sulit sekalipun, memberikan kami kekuatan, cinta kasih, untuk melayani Tuhan dan sesama kami, dengan semangat yang berapi-api. Amin. Rekan-rekan dipersilakan untuk boleh mengambil waktu teduh terlebih dahulu. Sudah selesai untuk ibadah kali ini. Kita akan
peserta yang akan disampaikan dari pengurus. Ya, shalom teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Freddy dari pengurus PMDKJ. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di ibadah hari ini. Semoga ibadah hari ini memberkati kita semua dan aku mengajak teman-teman untuk boleh hadir juga di ibadah PMDKJ selanjutnya di tanggal 18 Mei 2024 hari Sabtu juga. Kita akan laksanakan secara hybrid untuk onsite-nya di Perkantas Pintu Air dan online di link yang akan di-share kemudian. Ini untuk pelayan hari ini. Kita bersyukur untuk pembicara, yaitu ada Dr. Henry Pakpahan, spesialis jantung, FIHA, Master Teologi. Dan untuk MC ada Dr. Gigi Liza Marpaung dari FKG UI 2012. Untuk pemusik ada Dr. Imagia Ivana dari FK Atmajaya 2016. Dan untuk singer ada Dr. Yohana Sinaga dari FK Okrida 2013. Terima kasih untuk pelayanan rekan-rekan sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk jemaat yang tertarik untuk melayani di PMDKJ dapat langsung menghubungi pengurus. Kembali mau sharing visi dan misi Persekutuan Medis Kristen Jakarta. Untuk visinya yaitu menghasilkan dokter dan dokter gigi yang memegang teguh identitasnya sebagai murid Kristus dalam mengerjakan panggilan Allah. Dan misinya yaitu menjadi wadah pemuridan dan pengutusan koas atau profesi dan alumni dalam mengerjakan panggilan Allah di dalam hidup. Untuk teman-teman yang mungkin tadi terlambat untuk hadir, atau teman-teman yang ingin share ibadah PMDKJ ke rekan-rekan yang belum bisa ikut, bisa share uh, link atau channel YouTube Perkantas Jakarta, karena ibadah PMDKJ akan diupload di playlist PMDKJ channel YouTube Perkantas Jakarta. Untuk persembahan mungkin yang tadi belum sempat, bisa ditransfer ke nomor rekening berikut ataupun ke dompet digital. Untuk pelayanan hari ini, persembahan hari ini akan dikumpulkan untuk pelayanan Retreat Kampus Medis Jakarta 2024. Ada sedikit pengumuman tentang Medical Mission Course yang mungkin akan disampaikan sendiri oleh panitianya. Ada Liza kebetulan di sini. Mungkin Liza dipersilakan untuk sharing. Oke, thank you Bang. Oke, Shalom. Kembali aku menyapa teman-teman. Aku Liza, perwakilan dari tim MMC PMDN dari Perkantas 2024 yang tahun ini. Kami mau mengajak, terutama untuk alumni-alumni muda, dokter, dokter gigi, ataupun perawat yang mungkin hadir di sini, atau dari kakak abang yang mungkin punya eh, AKK atau adik kelompok tumbuh bersamanya yang mungkin bisa diajak untuk bisa sama-sama mengikuti Medical Mission Course yang ke-17. Kegiatan ini akan berjalan dari tanggal 28 April, ada perubahan akan kita undur jadi 23 Juni. Jadi dari 28 April sampai 23 Juni selama 8 minggu, dan itu nantinya akan dilakukan secara online atau virtual. Mengingat beberapa peserta yang sudah mendaftarkan diri saat ini memang sedang melakukan praktek internship di beberapa tempat, sehingga kita tidak memungkinkan untuk melakukannya secara onsite kembali di Jakarta. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin memiliki hati terkhusus untuk melayani di dalam bidang misi medis, kami sangat rindu untuk mengajak teman-teman semua boleh mengikuti kegiatan ini. Karena kegiatan ini akan berjalan cukup panjang selama 8 minggu, kegiatan kita itu akan dibagi jadi beberapa term, di mana term pertama itu kelas dasar dan juga eksplorasi dilakukan secara online virtual dari Zoom dari tanggal 28 April sampai 1 Juni. Selanjutnya, di 2 minggu dari tanggal 2 sampai 15 Juni, teman-teman secara opsional bisa melakukan praktik lapangan di Rumah Sakit Mardiwaluyo Lampung, atau apabila teman-teman dalam kondisi internship, bisa kita lakukan di domisili masing-masing. Lalu di minggu terakhir akan ada materi terakhir dan juga penutupan.
Nah, kegiatan ini memiliki biaya kontribusi sebesar 1 juta, yang itu pun sudah dilakukan penambahan ataupun pengurangan dari kontribusi yang sebenarnya mungkin ada 8 juta per orang. Jadi teman-teman silahkan untuk boleh em, menggumulkannya karena waktu pendaftarannya hanya terbuka sampai besok. Jadi masih ada 1 hari kesempatan untuk memikirkan apakah bisa untuk mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Tadi juga sempat kayaknya aku lihat di sini ada beberapa calon peserta yang memang belum mengisi formulirnya. Silahkan diisi ya, teman-teman. Mungkin seperti itu dulu. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, boleh silakan menghubungi aku secara langsung, atau mungkin bisa menghubungi pengurus jika mau tanya-tanya nomor aku. Terima kasih, Bang Freddy. Ya, terima kasih Liza. Mungkin ini sedikit foto kegiatan MMC terakhir ya. Ini kemudian di tahun ini kita akan kembali mengadakan retret Kampus Medis Jakarta. Mau share aja, memang ini sasarannya utamanya untuk mahasiswa. Jadi rencananya di bulan September kita akan melaksanakan. Mungkin teman-teman yang ada di sini sudah sebagian besar alumni bisa share-share juga ke adik-adik kelasnya untuk yang ada di kampus medis di Jakarta untuk bisa mengikuti dan aku mengajak kita untuk follow Instagram rkmj.2024 untuk bisa dapat info lebih lengkap. Dan berikutnya ada camp tahunan alumni ke-19 yang akan dilaksanakan tanggal 21 sampai 23 Juni 2024 di Wisma Kinasih. Pendaftarannya sudah dibuka, jadi untuk teman-teman ini tidak hanya ini juga terbuka untuk medis ya, teman-teman. Jadi teman-teman boleh ikut di camp tahunan alumni ini, sudah bisa mendaftar dan ini masih uh, fase early bird, jadi untuk pendaftaran lebih murah, silakan segera mendaftar. Mungkin sekian warta hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran teman-teman di ibadah hari ini. Semoga bisa hadir di ibadah berikutnya. Terima kasih.